Karunia bahasa roh adalah karunia yang sering dipertanyakan dan diperdebatkan. Ada yang tidak setuju dengan keberadaannya, tetapi memang ada tertulis di Alkitab. Apakah yang selama ini dikenal dengan karunia bahasa roh, benar-benar berasal dari Roh Kudus? Apakah tujuan bahasa roh sebenarnya? Shalom. Torah 30 menit adalah pelaku Taurat yang melakukan semua aturan-aturan sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagi kami Yehusha Kristus adalah Elohim dan Juru Selamat utusan Bapa di sorga. Ketika karunia glosa pertama kali diberikan kepada para rasul di hari raya Pentakosta, setiap orang Yahudi yang hadir di sana dapat mengerti apa yang dikatakan walaupun tidak ada yang menafsirkan. Tetapi Rasul Paulus memberikan syarat agar ketika seseorang sedang mendapatkan karunia bahasa, harus ada yang menerjemahkannya. Artinya karunia glosa haruslah dibarengi dengan karunia menerjemahkan. Apakah itu artinya ada dua jenis karunia glosa? Tanpa penterjemah dan dengan penterjemah. Bila memang ada, kepada siapakah karunia glosa tanpa penterjemah diberikan? Kepada siapakah karunia glosa dengan penterjemah diberikan? Dan bila memang hanya ada satu jenis karunia glosa, mengapa terlihat seakan-akan ada dua jenis? Karunia bahasa, atau karunia glosa, disebut-sebut sebagai karunia yang khusus untuk berkomunikasi dengan Elohim. Komunikasi yang penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri. Apakah tidak aneh? Suatu karunia dengan kasih, tapi penuh dengan kerahasiaan. Karunia yang terlihat untuk membangun diri sendiri, dan bukan untuk orang banyak. Bila memang untuk diri sendiri, mengapa di hadapan banyak orang? Karunia yang memang aneh dimengerti, atau penafsirannya sajakah yang keliru? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan Rasul Paulus? Perhatikan kalimat, semua orang percaya. Berikutnya perhatikan kalimat, orang-orang Yahudi yang saleh. Berarti yang hadir pada hari raya Pentakosta, baik itu orang-orang Yahudi yang datang dari luar Israel, ataupun yang berasal dari tanah Israel, termasuk rasul-rasul, adalah orang-orang percaya. Yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Ketika para rasul penuh dengan Roh Kudus mereka pun mendapatkan suatu karunia. Perhatikan kata glosa, yang artinya bahasa. Dan kata heteros, artinya yang lain. Apakah ada tertulis kata bahasa roh? Tidak ada sama sekali. Kata roh bahasa Yunaninya, pneuma. Jadi bahasa roh harusnya dalam bahasa Yunani, glosa pneuma. Istilah karunia bahasa roh, Torah 30 menit tidaklah sependapat. Karena tidak ada tulisan Yunani glosa pneuma di dalam Alkitab. Menurut pandangan kami seharusnya ditulis karunia bahasa atau karunia glosa. Glosa sendiri artinya adalah bahasa yang digunakan oleh manusia. Jadi karunia glosa jelas digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan seharusnya manusia bisa mengerti kata-kata dari orang yang menerima karunia glosa. Bila ada yang menyatakan dirinya menerima karunia glosa, tetapi orang di sebelahnya tidak mengerti apa yang dikatakannya, bahkan mungkin dirinya sendiri pun tidak tahu apa yang dikatakannya, maka bisa dipastikan itu bukanlah karunia glosa yang berasal dari Ruach HaKodes. Orang-orang percaya yang hadir di sana, baik orang Yahudi yang berasal dari luar Israel, ataupun berasal dari tanah Israel dapat mengerti apa yang dikatakan para rasul yang sedang berbicara menggunakan karunia glosa. Apakah ada penterjemah di sana? Tidak ada sama sekali. Masing-masing orang dapat mengerti tanpa adanya hambatan, yang jumlahnya ada ratusan orang kumpulan orang-orang percaya, yang hadir pada hari raya Pentakosta, disebut juga eklesia. Jadi sekali lagi kami hendak menekankan. Jika pada saat itu yang hadir ada ratusan orang-orang percaya, dan mengerti apa yang dikatakan para rasul dalam karunia glosa, ataupun karunia bahasa, yang memang ini merupakan karunia untuk berbicara dengan manusia. Jadi di masa ini bila ada seseorang yang mengaku memiliki karunia bahasa yang sama seperti masa para rasul, dan ketika orang tersebut penuh dengan Roh Kudus, dan berbicara dengan karunia glosa,
sudah bisa dipastikan orang-orang di sekitarnya akan mengerti apa yang dikatakannya. Bila memang itu karunia yang berasal dari Roh Kudus. Ada 9 karunia-karunia yang berasal dari Ruach HaKodes. Perhatikan ayat berikut. Istilah bahasa roh, dalam bahasa Yunaninya, genos glosa. Tidak ada kata roh, yang dalam bahasa Yunaninya pneuma sama sekali. Jadi 1 Korintus 12 ayat 10b seharusnya berbunyi, kepada yang seseorang ia, maksudnya Roh Kudus, memberikan karunia bahasa, atau glosa, untuk berkata-kata kepada bangsa-bangsa. Dan kepada yang lain ia, yaitu Roh Kudus, memberikan karunia untuk menafsirkan karunia glosa tersebut. Istilah karunia bahasa roh, membuat seakan-akan Roh Kudus memberikan suatu karunia untuk berkomunikasi secara khusus dengan Roh Kudus. Tetapi dalam teks bahasa Yunaninya jelas sekali bahwa karunia glosa ditujukan untuk berbicara dengan manusia. Dan ketika karunia tersebut diberikan maka pendengarnya akan mengerti. Dan pesan yang disampaikan oleh Roh Kudus dapat berguna untuk membangun orang-orang yang mendengarnya. Sekali lagi, karena mereka mengerti apa yang diucapkan orang yang menerima karunia tersebut. Kita kembali ke 1 Korintus 12 ayat 10b. Ada karunia glosa, ada juga karunia untuk menerjemahkan karunia glosa. Perhatikan ayat berikut. Rasul Paulus adalah seseorang yang memiliki karunia glosa yang luar biasa, menyatakan bahwa seseorang yang sedang berkata-kata dengan karunia glosa, haruslah berdoa agar bisa menerjemahkannya. Sekali lagi, agar pendengarnya dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jika orang tersebut tidak bisa menerjemahkannya, maka Rasul Paulus memberikan syarat lainnya. Harus ada orang lain yang menerjemahkannya. Rasul Paulus juga hanya mengizinkan 2 atau 3 orang yang menggunakan karunia glosa, itu pun harus bergantian, dan tidak boleh bersamaan. Tujuannya tidak lain agar bisa diterjemahkan. Bila di dalam jemaat semuanya menggunakan karunia glosa, kepada siapakah pesan Roh Kudus disampaikan? Tidak ada. Karunia glosa sangatlah jelas, adalah karunia yang mana Roh Kudus hendak menyampaikan suatu pesan kepada orang-orang sekitar. Apakah ini berarti karunia glosa hanya ditujukan untuk berkomunikasi dengan Elohim? Mengapa terlihat Rasul Paulus membingungkan pembacanya? Sebenarnya Rasul Paulus tidaklah membingungkan. Harus diingat bahwa kitab Korintus adalah surat Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Orang-orang yang menurut pandangan kami ada yang sebagian hadir pada saat hari raya Pentakosta, di mana para rasul menggunakan karunia glosa, tanpa ada orang yang menafsirkan. Tetapi mereka semua dapat mengerti yang diperkatakan oleh para rasul. Sehingga pesan Roh Kudus sampai kepada mereka. Jadi bagaimanakah maksudnya? Apakah ada 2 macam karunia glosa? Yang satu tanpa perlu menerjemahkan, tetapi dapat mengerti. Yang satu lagi perlu diterjemahkan. Yahwa Elohim berbicara kepada bangsa Israel, umat pilihannya melalui perantara nabi-nabinya. Pada masa para rasul, Roh Kudus berbicara kepada orang-orang percaya melalui perantara rasul-rasul. Mari kita perhatikan skema berikut. Roh Kudus yang diam di diri para rasul hendak berbicara kepada orang-orang percaya, menggunakan karunia glosa. Karunia glosa adalah karunia yang luar biasa. Suatu bahasa yang dapat dimengerti dari bangsa apapun yang mengatakannya, dan dari bangsa manapun yang mendengarnya. Suatu bahasa universal, yang mana dapat dimengerti semua bangsa. Tetapi ada syaratnya. Orang yang mendengarnya haruslah mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Dikarenakan yang hadir adalah orang-orang Yahudi yang saleh, maka mereka memiliki Roh Kudus di dalam diri masing-masing. Tetapi bagaimanakah bila pesan Roh Kudus itu hendak disampaikan di luar orang-orang percaya? Maka karunia glosa haruslah ada yang menerjemahkannya. Jadi kita lihat bahwa karunia glosa adalah karunia yang penuh kasih. Bukan karunia yang egois dan tebang pilih. Karunia bertujuan membangun setiap orang. Baik orang-orang percaya maupun bukan.
Jadi tidak ada yang namanya bahasa misteri, bahasa rahasia, ataupun bahasa khusus. Tetapi bahasa kasih. Ketika Nabi Mose berbicara dengan Yahwa Bapa, bahasa apakah yang digunakan? Dan ketika Yahwa Bapa berbicara dengan Nabi Mose, dengan dialek apakah yang digunakan? Apakah sebelum Nabi Mose berbicara dengan Yahwa Bapa ia mendapatkan karunia glosah terlebih dahulu? Sehingga mengerti apa yang diucapkan. Apakah Yahwa Bapa mengungkapkan suatu misteri yang sulit dimengerti? Apakah perkataan Yahwa Bapa kepada Mose bertujuan hanya untuk Mose pribadi dan tidak untuk membangun orang lain? Ketika Yahwa Bapa turun ke Gunung Sinai untuk memberikan Taurat, apakah semua orang yang keluar dari Mesir dan berada di Gunung Sinai dapat mendengar dan mengerti apa yang dikatakan oleh Yahwa Bapa kepada Nabi Mose? Tentu saja mereka semua mengerti. Tidak ada bahasa khusus, bahasa misteri, dan tidak ada rahasia yang disembunyikan. Jika Roh Kudus berbicara, apalagi di depan umum, mengapa harus dirahasiakan? Apalagi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Roh Kudus yang penuh dengan kasih ketika berbicara di depan umum, atau menggunakan nabinya untuk berbicara, semua orang yang mendengarnya akan mengerti. Karena ditujukan untuk orang-orang di sekitarnya. Menara Babel digagalkan pembangunannya bukanlah dikarenakan tingginya yang akan mencapai ke langit, atau sorga. Karena tidak akan ada bangunan yang dibuat oleh tangan manusia yang bisa mencapai ke sorga. Menara Babel digagalkan karena ada maksud dan tujuan dari sang iblis itu sendiri. Suatu rencana yang akan berhasil di akhir zaman. Hal ini sudah kami bahas di konten sebelumnya. Pada awalnya hanya ada satu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Manusia, malaikat dan Yahwa Elohim menggunakan bahasa yang sama. Semua manusia juga menggunakan bahasa yang sama untuk saling berkomunikasi. Sampai ketika Yahwa Bapa menciptakan begitu banyak bahasa untuk mengacaukan komunikasi di antara manusia yang membangun Menara Babel. Jadi jelas sekali aneka ragam bahasa yang ada di muka bumi ini bukanlah hasil pemikiran, ataupun proses manusia menemukan cara berkomunikasi. Melainkan Bapa di sorgalah yang menciptakannya. Orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta berasal dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Kemungkinan besar orang-orang Yahudi ini sudah sangat lama tinggal di luar Yerusalem, bahkan ada kemungkinan lahir di sana. Sehingga bahasa sehari-hari mereka, atau bahasa ibu mereka bukanlah bahasa Ibrani, melainkan bahasa-bahasa tempat mereka berada. Mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang tidak fasih dengan bahasa Ibrani. Kendala cukup besar dalam menyampaikan firman adalah komunikasi. Para rasul atau murid-murid fasih menggunakan bahasa Aram, sebagian Ibrani, dan sebagian Yunani. Bagaimana mereka dapat menyampaikan pesan Roh Kudus dengan begitu banyak orang-orang yang datang dengan begitu banyak jenis bahasa? Harap diingat bahwa masa itu tidak ada Google Translate, ataupun alat-alat seperti di masa saat ini yang dapat menerjemahkan hampir setiap bahasa dengan bahasa pilihan yang bisa dimengerti. Karunia bahasa, atau glosah, membuat mereka semua mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Seperti suatu alat penterjemah yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Yahwa Bapa yang menciptakan bahasa-bahasa di muka bumi ini, Ia juga yang menciptakan bahasa universal. Karunia bahasa adalah karunia yang berasal dari Roh Kudus yang penuh kasih, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dari Yahwa Elohim untuk disampaikan baik orang-orang percaya ataupun tidak. Bila suatu kumpulan terdiri dari semua orang percaya, maka tidak diperlukan seorang penterjemah, walaupun terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Karena karunia glosah adalah bahasa universal. Tetapi bila terdapat yang bukan orang percaya, maka diperlukan penterjemah, agar pesan tersebut dapat dimengerti. Sekali lagi karunia glosah adalah karunia yang harus dapat dimengerti,
karena ada pesan dari Sang Pencipta untuk keselamatan jiwa yang mendengarnya. Terima kasih, Yesus Kristus memberkati.